Hai guys, kembali lagi di program Try It, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia bersama aku Putri Andriana. Dan hari ini aku balik lagi bersama kalian seperti biasa, lagi-lagi kita akan nge-review makanan. Tapi hari ini cukup spesial makanannya, kenapa? Karena ini adalah salah satu makanan atau cemilan lah ya kita nyebutnya, yang bisa dibilang tuh salah satu cemilan legend di Indonesia gitu ya. Kenapa dibilang legend? Karena ini tuh sudah ada dari dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka, makanan ini tuh sudah eksis, tapi tetap eksistensinya tuh sampai sekarang masih ada. Jadi apa? Hari ini kita bakal nge-review dodol. Di depan aku sudah ada beberapa macam dodol yang pastinya beda rasa, beda asal juga, dan pastinya masing-masing dodol juga punya beda cerita. Ada dodol apa aja? Yang pertama ini yang merah. Udah dipotong ya di sini. Ini ada dodol Cina atau mungkin sebagian orang tuh kenalnya kue keranjang. Terus ada juga dodol Garut. Kayaknya dodol, kalau kita ngomong soal dodol tuh pasti yang pertama ada di mindset kita tuh dodol Garut ya. Dodol Garut. Terus ini ada dodol piknik. Dodol piknik tuh dari mana ya? Garut juga ternyata. Cuman mungkin beda rasa atau beda merek ya. Ada juga dodol Betawi ya. Dan juga dodol khas Mandailing atau dari Sumatera. Aduh, kalau misalnya ngomongin soal dodol, itu yang ada di pikiran kalian tuh apa sih? Kalau aku tuh pasti kue yang lengket, yang berat, yang legit gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mau dideskripsiin, dodol itu adalah salah satu kue atau cemilan. Sebenarnya itu semua dodol sama, yaitu bahan dasarnya adalah ketan, santan, susu, gula. Nah nanti sisanya mau rasanya apa, warnanya apa, itu biasanya masing-masing daerah punya kreasinya sendiri. Jadi tapi sebenarnya namanya dodol itu harus terbuat dari ketan dan juga santan sama gula pastinya ya. Oke, langsung aja karena ini variannya banyak, jadi aku bakal langsung nge-review. Yang pertama aku mau nge-review dodol Betawi dulu nih. Ya, tara, ini dia dodol Betawi. Kayaknya ini juga paling umum kita jumpai ya. Dan kalau misalnya kayak mau beli dodol tuh paling gampang memang nyari dodol Betawi. Biasanya dia bahkan di kue-kue basah atau di kue pasar aja tuh jual dodol biasanya. Tapi biasanya memang dodol Betawi. Nah dodol Betawi ini tuh aku cerita sedikit ya. Jadi dia itu adalah salah satu kue bersejarah bagi suku Betawi gitu ya, bagi suku Betawi. Kenapa? Karena dodol ini tuh menggambarkan status sosial seseorang. Jadi kalau misalnya dulu biasanya acara-acara Idul Fitri gitu ya, Lebaran, kalau misalnya ada keluarga yang bisa menyajikan dodol, nah dianggap tuh status sosialnya cukup tinggi atau mereka punya ekonomi di atas rata-rata kayak gitu. Jadi sejarahnya gitu, tapi kayaknya sekarang sih udah nggak berlaku kayak gitu ya. Sekarang tuh berlakunya kue-kue kekinian, baru kita menganggap status sosial seseorang itu tinggi. Tapi kalau dodol tuh enggak. Nah, dodol Betawi ini tuh dibuat dari gula merah dan warnanya tuh memang kecoklatan. Terus kalau kalian beli biasanya tuh udah dalam bentuk kayak gini nih. Jadi harus potongan yang panjang. Oke, langsung aja kita coba. Ini udah aku potong-potong karena seperti kayak yang kalian tahu, dodol itu kan agak keras ya. Jadi kalau kayaknya langsung digigit itu agak repot. Makanya udah dipotong-potong kayak gini penampilannya. Warnanya itu dia gula merah banget, malah menurutku tuh rada-rada nyaru sama dodol Cina atau kue keranjang ya, rada-rada nyaru, tapi dia tuh warnanya kayak lebih coklat tua. Nah dodol Betawi tuh sebenarnya banyak, ada yang warnanya tuh hitam pekat banget atau ada yang coklat muda bahkan. Jadi itu tergantung penjualnya, cuman warnanya tuh biasa dari gula merahnya. Oke, langsung aja kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kayak makan kentang. Kayak semur daging terus ada kentangnya kan yang dikecapin. Nah kayak gitu tuh teksturnya. Jadi memang teksturnya itu bener kan rada-rada kayak kentang empuk, tapi gak selegit dodol Cina. Jadi kalau bayangan kalian tuh kayak dodol tuh keras terus lengket legit, kalau yang dodol Betawi ini enggak menurut aku nih. Kayak kita tuh matahin aja tuh gampang sebetulnya ya, gak selengket dan gak selegit itu. Tapi gula merahnya berasa dan menurut aku ini gula merahnya cukup, jadi nggak begitu manis tapi nggak tawar juga gitu. Jadi manisnya tuh pas. Kadang-kadang aku kalau makan dodol atau biasa kayak kue-kue gula merah, aku tuh salah satu penggemar kue basah yang gula merah. Itu biasanya kadang ada yang manis banget atau ada yang lengket banget gitu kan. Tapi kalau ini pas. Cuman yang aku bingung biasanya tuh kalau dodol identik dengan lengket ya. Cuman kayaknya kalau dodol Betawi ini kayak nggak lengket gitu loh ya. Dia ya udahlah teksturnya bener-bener kayak kentang banget. Cuman yang menjadi identik dodol nih perlu kalian tahu, pertama selain dia legit, lengket, dia juga mengkilat. Jadi aku lupa ada nama bahannya apa gitu yang bikin dia tuh teksturnya akan mengkilat di luarnya. Nah itulah yang membedakan dodol dengan cemilan lainnya. Oke, jadi
Aku rasa kayaknya sih mostly dari kita udah pernah nyobain dodol Betawi ya. Setidaknya sekali 2 kali udah pernah dan kurang lebih rasanya sama, dominan gula merah. Oke lanjut, ini Mandailing Sumatera, bener nggak? Bener kan? Mandailing Sumatera. Terus dia memang ciri khasnya si dodol Mandailing ini selalu dibungkus pakai rotan kayak gini. Nah ini baru legit banget. Tuh. Nih, ini dodol yang aku tahu tuh kayak gini bayangan aku kalau ngomongin dodol ya tuh. Lengket, legit. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget coy. Parah sih ini paling enak. Dia tuh apa ya? Manis gula merah, manisnya manis banget sampai ada pahit-pahitnya dikit. Tapi enak aja gitu dimakannya. Sumpah ini paling enak sih, parah. Catat ya, dodol dari Mandailing. Makannya agak repot sih. Makannya agak repot dan ini tuh kan dia pakai strapless. Jadi kalau pakai metode aku tadi tuh kayak kemungkinan straplessnya nyatu gitu loh kalau copot. Tapi ya katanya sih memang yang bikin enak mungkin si anyamannya ini yang bikin enak. Jadi rasanya tuh beda. Oke lanjut, kita ke dodol Garut dulu kali ya. Jadi dodol Garut ini ada 2. Ini tuh dodol Garut piknik. Nah kayak gini. Jadi ini tuh kayak dodol yang basicnya atau standarnya belum dicampur rasa-rasa ya. Dodol Garut. Iya baru mau ngomong, dulu kayaknya jualnya kayak gini ya. Kayak gini terus warna-warni kan. Biasanya mirip-mirip sama kue wajik sebetulnya kalau kalian tahu. Wajik dari Jawa Tengah. Kok dia kayak tuton gitu ya? Ini maksudnya warnanya 2. Iya loh lengket lagi. Tuton. Kayak gini. Tiup. Bener gak sih? Coba lu praktekin sini. Enggak, lu maju gak? Masuk gak lu? Praktekin coba sini. Nah gimana? Tunjukin kamera dong, Bi. Deketin. Terus? Itu dibukanya pelan-pelan. Soalnya gue lengket tuh. Oh iya bener. Katanya ditiup. Panas dong, masih panas. Lengket juga, Bi. Yaudah ya, kita coba makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang aku maksud tuton tuh kayak gini. Jadi ada yang coklat tua, ada yang coklat muda. Nih detailnya ya. Jadi dia kayak coklat tua, terus di sini coklat muda. Nah nih kalau di teksturnya tuh dia rada lengket, tapi masih gampang di belahnya. Tuh kayak gini ya detailnya. Ini cobain yang tua ya. Manis, enak. Iya sih bener lagi. Bener. Lebih manis ini. Mungkin gula merah lebih banyak ya. Ini juga manis. Emang aren sama gula sama aja nggak sih? Kayak gula Jawa juga kan ujung-ujungnya kan? Iya. Tapi ini manis banget, nggak tahu kenapa kayak aku masih lebih prefer malah yang Mandailing tadi. Lebih prefer Mandailing tadi. Ini manis tapi manisnya tuh manis gula. Kalau tadi tuh Mandailing masih ada manis-manis pahitnya jadi balance. Dan ini nggak gitu legit dan nggak lengket benar. Mungkin karena di luar ini sebenarnya dia lengket banget makanya kertas nempel. Cuman karena kita makannya udah bersama kertas dan kertasnya tuh udah ngaruhnya loh rasa-rasanya kayak ya kan sepet bikin seret gitu. Ada ngaruhnya. Atau kalau tahu nggak sih permen yang bisa dimakan kertasnya? Kayak gitu tuh kurang lebih. Teksturnya seperti itu. Oke, sekarang kita ke dodol Cina. Kalian kalau nyebut ini apa sih namanya? Keranjang ya? Kue keranjang. Iya, ada dodol keranjang, ada dodol Cina. Nih kalau kalian beli, tahu lah ya bentuknya tuh kayak gini. Iya, maksudnya kalau dapat gitu ya. Tapi memang ini biasanya hype-nya pas Imlek doang. Kalau yang lain tuh hari-hari masih bisa kita gampang temuin. Tapi kalau ini biasanya hype pas Imlek. Nah ini kita cobain nih kue keranjang ya. Nih dia tuh teksturnya bener-bener legit dan lengket. Tapi lengketnya tuh nggak gengges gitu. Maksudnya nggak ngotorin tangan. Kalau yang Mandailing tadi tuh kalau kita pegang dia akan lengket banget di sini. Jadi katanya biasa kalau orang Chinese itu makan ini tuh diproses lagi, digoreng lagi atau dipakein apa tadi santan ya?
dipakein santan atau nggak dipakein susu karena katanya tawar. Tapi kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih ada gula merahnya, tapi aku hampir tiap tahun sering nyobain dikasih kue keranjang kayak gini. Dan ada yang dapat kadang manis banget. Biasanya yang manis banget tuh kalau warnanya dia coklat banget. Nah, tapi kalau misalnya warna-warna tawar kayak gini, itu memang dia nggak begitu manis. Dan biasanya harganya tuh bisa jomplang. Kalau ada yang murah, murah banget sekalian. Kalau ada yang mahal, mahal banget sekalian. Nah, kalau kalian mau cari yang beragam, nyarinya di toko 3. Di toko 3 Glodok, jembatan 5, pokoknya toko 3 deh. Wah, itu dari ujung sampai ujung isinya jualan kayak gini doang. Dan macam-macam sih, biasanya yang makin mahal dia makin enak. Enak tuh legit. Kan kadang-kadang dodol kalau misalnya dia nggak gitu legit seret ya. Karena teksturnya kesat. Ini kalau boleh jujur ini agak kesat sih. Karena aku udah pernah nyobain yang bener-bener legit, lengket, itu enak banget, parah. Suka banget. Tapi ini masih agak-agak kesat. Jadi kelihatan sih tekstur tuh gampang patah. Enak kalau ada yang lengket banget itu enak banget. Dan dia tuh kalau nggak salah jualnya versinya banyak, ada yang kecil-kecil. Terus ini juga yang gede banget ada, yang rada sedang ada. Pokoknya variasinya tuh dia banyak banget. Kalau kalian mau nemuin itu biasanya pas Imlek banyak banget atau ke toko 3 aja silakan. Oke, sekarang kita cobain yang banyak rasanya nih. Langsung aja. Ini dodol dari Garut juga, dodol piknik juga, cuma dia aneka rasa. Jadi ada rasa durian, koko pandan, jambu, blueberry, strawberry, nanas. Berarti ada 6 varian rasa. Ini sebenarnya isinya full ya tadi, cuman udah diambil juga, udah dicobain sama teman-teman. Oke, pertama kita cobain sesuai urutan ini aja. Duren, mana duren? Nih rasa duren, ya. Ini kalau kita hitung piecesnya itu ada 5, 10, 11. 11, kayaknya isinya 20 deh. Oh, isinya 17 ada tulisannya. Isinya 17 ya satu pack. Oke, ini kita cobain yang duren. Packagingnya tuh kayak rada-rada mirip gitu. Lucu sih. Ya, dodol rasa duren. Ada yang nggak suka duren di sini? Suka semua kan? Oh, belum ada kertasnya. Doyan banget parah. Dia kertasnya gampang dicopotnya, nggak kayak yang tadi. Tapi kalau kalian perhatiin secara detail, dia tuh kayak secara warnanya ada putih-putihnya gitu juga. Jadi iya kayak ada tempelan kertasnya gitu. Nah ini nih yang nggak ada putih-putihnya, dia lengket. Yang ini tuh enggak, dan ini tuh berat kayak permen. Jadi teksturnya tuh keras. Coba kita belah. Coba bismillahirrahmanirrahim. Durennya nyentrik banget. Rasanya tuh maksudnya wangi banget gitu. Enak. Jadi memang yang duren ini tuh rasa durennya berasa. Terus kan kalau duren kadang-kadang kita kue apa rasa duren tuh berasa banget rasa ininya ya. Kayak rasa duren pakai perasa gitu. Nah kalau ini tuh buahnya berasa banget dan wangi. Tapi masih oke, nggak begitu enak atau nggak begitu yang bikin mual gitu tuh nggak. Ini masih enak yang duren. Oke, lanjut abis duren kita ke koko pandan. Ya, koko pandan warna hijau. Koko pandan tuh kelapa ya. Nah, ini dia penampakannya kayak gini ya. Sama juga dia rada-rada ada putihnya, cuman warna hijaunya tuh cantik banget, kayak hijau lumut gitu. Terus wangi. Wanginya parah, wangi banget. Sewangi itu. Oke, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh enak banget ini. Kayak makan kelapa. Enak banget. Tapi wangi pandannya tuh dapat. Dia tuh teksturnya kayak ini. Kayak dodol piknik yang ini. Ya sama ya kan dodol Garut ya. Iya. Sama dodol Garut. Jadi bukan yang legit ya. Kalian kayak lebih makan kayak makan coklat gitu. Kayak makan coklat empuk. Jadi nggak lengket sama sekali. Bahkan di lidah pun juga nggak lengket. Tapi dia ya konsekuensinya dia jadi nggak legit kayak dodol pada umumnya. Aku suka yang ini. Suka banget. Wangi pandannya tuh berasa banget. Oke. Lanjut abis koko pandan jambu. Dodol rasa jambu. Jambu biji. Kok wanginya kayak jambu deh bener. Maksudnya beneran merepresentasikan banget wangi jambu gitu.
Ini kayak minuman-minuman jambu yang warna pink, itu persis banget wanginya kayak gitu. Tapi dia kayak lebih kenyal dikit gitu tuh. Tuh, kalau tadi kan keras banget. Nih, kalau yang koko pandan nggak bisa digini tuh, langsung patah. Langsung patah. Kalau ini tuh, no, kenyal. Tuh, sumpah beda banget sih teksturnya. Ya, dia warnanya merah kayak gini ya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi setidaknya teksturnya ini lebih better dibandingkan si koko pandan. Koko pandan keras banget ya, bener-bener keras. Oke lanjut, pokoknya rasanya kayak minuman saset rasa jambu. Sekarang kita ke blueberry. Blueberry, ini rasanya macem-macem banget loh. Tapi ini cocok sih buat oleh-oleh, jadi kayak lebih berwarna, lebih variasi gitu loh. Lebih merepresentasikan. Ini sekarang kita yang blueberry. Tuh, dia teksturnya juga sama, lebih lengket dikit. Nih, blueberry-nya wangi banget, kayak martabak blueberry. Kayak selai blueberry. Oke, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Apa lidah gue ya nggak bisa menerima rasa aneh-aneh ya? Jadi kayak rasa jambu, rasa blueberry tuh kayak, jadi kayak makan kue, kayak makan coklat gitu, kayak makan coklat tapi rasanya ya blueberry dan lain-lain. Agak kurang masuk sih. Nabrak, iya bener, kayak nggak nyambung gitu loh rasanya. Mungkin namanya dodol basicnya dia gula merah ya. Jadi, atau gula, jadi kayak udah gula, terus lo ketemu lagi blueberry lagi, ketemu jambu lagi tuh rasanya nabrak. Jadi kayak terlalu wangi buah gitu. Kalau aku disuruh pilih, lebih pilih yang basic sih. Tadi durian, koko pandan, jambu, blueberry, strawberry, nanas. Aku paling suka pertama koko pandan, terus durian. Sisanya tuh kayak jambu, blueberry, strawberry. Oh strawberry belum. Strawberry ding belum. Terakhir strawberry ya. Sumpah yang blueberry di lidah ini banget, ngebekas banget. Wow. Dia teksturnya kayaknya lebih keras ya. Dan kalau dari deket tuh dia kayak ada potongan-potongan buahnya gitu. Ya. Ini strawberry banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak manis-manis asam gitu. Nabrak banget sih rasanya, parah. Nabrak parah. Skip. Kayak gue bakal lebih suka koko pandan sama durian. Sisanya skip. Bukan skip yang maksudnya nggak bisa makan ya, bisa sih makan nelan, tapi kalau disuruh pilih nggak akan milih. Jadi better itu basic dodol kalau kata aku ya. Kenapa? Karena dia basic aja tuh udah manis, udah pakai gula merah, udah ketan juga, udah santan juga. Jadi kayak udah too much banget gitu kalau misalnya kita harus nambahin varian-varian lainnya. Tapi nggak tahu ya, mungkin marketnya mereka ini kayak anak-anak yang suka manis gitu kan. Atau yang nggak suka gula merah banget, paling nggak ketutup sama rasa-rasa buah yang lain gitu. Tapi so far sih yang merek piknik ini, yang basicnya sih aku suka ya. Enak, cuman balik lagi, biasanya tuh dodol teksturnya tuh beda-beda. Bahkan tadi kayak yang dibilang Mas Gusti, dodol Mandailing aja tuh ada yang rasa durian juga ternyata gitu, ada yang lengket juga. Jadi nggak semua dodol durian itu teksturnya akan seperti ini, ya kan? Nggak semua juga dodol gula merah teksturnya akan lengket. Jadi memang dodol ini variannya banyak banget dan nggak bisa kayak kita pastiin loh dodol Betawi harus begini, dodol Sumatera harus kayak gini, dodol Garut harus kayak gini. Biasanya masing-masing itu punya variasinya sendiri. Cuman nggak tahu kenapa dodol tuh kayak satu-satunya makanan zaman dulu yang sampai sekarang aku belum nemuin versi kekiniannya. Biasanya kan makanan atau kue apa udah dibikin. Nggak ada tuh kayak dodol rasa green tea, dodol rasa taro tuh kayak belum nemuin gitu. Nah mungkin bisa jadi rasa pisang emang ada? Nggak ada kan? Ada ya dodol jadul ya? Ya pokoknya rasa macam-macam gitu belum ada, mungkin bisa jadi ide inovasi atau buat lu mungkin yang mau buka dodol Venom ya kan, bisa dengan varian-varian kekinian ya kan. Pokoknya ditunggu deh, semoga kedepannya tuh bisnis dodol makin berkembang, terus makin banyak juga varian rasa, jadi kita nggak boring makan rasa gula merah atau rasa buah-buahan ini aja gitu ya teman-teman. Tapi overall namanya kue Indonesia, kalau dimakan orang Indonesia pasti cocok aja di lidahnya. Dan benar tadi ya, cocok pakai kopi, pakai teh, atau di perjalanan sambil nugas atau apapun, dan pastinya nggak kalah enak sama kue kekinian. Dan
Itu sekian review aku tentang dodol-dodol di Indonesia. Sorry kalau masih belum semua dodol bisa di-review ya. Siapa tahu nanti di episode lainnya kita ada kesempatan untuk nge-review dodol lainnya. Jadi buat teman-teman, buat yang kepo terus makanan enak apa aja, terus saksikan Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah teman-teman.